Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada hari ini kita selalu berada dalam lindungannya dan sehat selalu menyertai kita semua. Masih berbicara tentang akhir zaman terkait motivasi Al-Quran surat An-Naziat ayat 42-45, sebagaimana penjelasan sebelumnya terkait dengan tanda-tanda besar kiamat yang berjumlah 10. Dan para ulama berbeda-beda dalam memahami urutan tanda-tanda tersebut. Maka yang kita ambil adalah urutan yang dimulai dengan munculnya Dukhon, Dazal, turunnya Isa, muncul Ya'juj Ma'juj, munculnya gempa di timur barat dan jazirah Arab, munculnya binatang melata dari perut bumi, munculnya api besar dari Yaman, terbitnya matahari dari barat. Apapun urutannya, yang jelas 10 tanda besar itu akan muncul mengiringi hancurnya alam semesta ini, dan yang manapun muncul duluan pasti akan diikuti yang lain dengan cepat. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda kiamat bagaikan mutiara yang terangkai di dalam seutas benang. Jika benang itu diputus, maka sebagiannya akan mengikuti sebagian yang lain dengan cepat. Maka di bagian tulisan kajian akhir zaman yang menggertakkan hati yang beriman, bagian ketiga ini kita bahas tentang Dukhon. Sebelum ke pembahasan, silakan subscribe channel ini, like videonya, dan share ke teman-teman kalian, supaya apa yang kalian ketahui diketahui juga oleh teman-teman kalian. Apa itu Dukhon atau asap, dan apa penyebabnya? Tentu hal ini masalah goib. Tapi kalau digali dari berbagai nas dan riwayat sebagai berikut, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran surat Ad-Dukhon ayat 10-11. Dan lanjutan firman-Nya di ayat 16 surat yang sama. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Dukhon belum terjadi. Orang mukmin akan menjadi seperti orang pilek, lalu asap ini menghembus orang kafir sampai binasa. Dalam riwayat Huzaifah, Nabi Muhammad pernah bersabda, Dukhon itu memenuhi timur dan barat, tinggal selama 40 hari. Untuk orang mukmin, mereka terkena paparan sehingga seperti orang pilek, sementara orang kafir seperti orang yang mabuk. Dan setelah gelap selama 40 hari, maka bumi mengalami cuaca yang kacau selama 3 tahun. Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal adalah tempo waktu 3 tahun yang sangat sulit. Pada waktu itu manusia akan ditimpa kelaparan yang sangat. Allah memerintahkan kepada langit pada tahun pertama darinya untuk menahan sepertiga dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanamannya. Kemudian Allah memerintahkan pada langit pada tahun kedua darinya agar menahan 2/3 dari hujannya, dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 dari tanamannya. Kemudian pada tahun ketiga darinya Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, sehingga ia tidak meneteskan setitik air pun, dan memerintahkan bumi agar menahan seluruh tanamannya. Maka setelah itu tidak tumbuh satupun tanaman hijau, dan semua binatang berkuku akan mati kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah. Para sahabat bertanya, dengan apa manusia akan hidup pada masa itu? Beliau menjawab, tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ad-Diyah Al-Maqdisi disahihkan oleh Al-Albani. Kira-kira kapan terjadinya Dukhon? Ada yang mengaitkan dengan suara keras di pertengahan Ramadan di malam Jumat, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ma'syud, yang diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad di dalam kitab Al-Fitan, dan Alauddin Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam kitab Kanzul. Hadis ini secara sanad dianggap bermasalah atau tidak ada asal-usulnya. Namun, matan hadis itu bisa dikaitkan dengan hadis Dukhon dan hujan asam, maka bisa digunakan sebagai pertimbangan persiapan diri kita menuju kiamat. Namun demikian, hari Jumat di pertengahan Ramadan tidak hanya terjadi pada 8 Mei tahun 2020. Itu bisa saja terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan yang akan datang. Jadi, tidak perlu memastikan sesuatu yang goib terkait waktu kejadiannya. Apalagi hadis di atas masih diperselisihkan di kalangan ulama. Tetap jika melihat matanya tanpa bicara sanad dan dirangkai dengan riwayat-riwayat lainnya, bisa diambil kesimpulan bahwa Dukhon itu asap yang membentuk awan sebagai hasil dari adanya meteor yang menabrak bumi, dan asap itu menyebabkan adanya pilek saja bagi orang yang beriman, namun menyebabkan penyakit parah bagi orang kafir. Karena tabrakan meteor itu terjadi di bulan Ramadan, atau riwayat suara keras di bulan Ramadan dan surat Ad-Dukhon, di mana orang beriman lagi berpuasa, dan hal itu memberikan kekebalan fisik bagi mereka, berbeda dengan orang kafir. Dan asap awan itu menyebabkan terjadi turun hujan di berbagai belahan bumi. Namun hujan itu tidak menumbuhkan apa-apa, karena air hujannya tingkat keasamannya sangatlah tinggi. Seperti diriwayatkan dari Anas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga manusia dihujani dengan hujan secara merata, tetapi bumi tidak menumbuhkan sesuatu.
Dan itulah selama 3 tahun terjadi masa paceklik seperti diungkap riwayat Abi Umamah di atas. Itulah kesimpulan awal terkait dukhon dan ledakan. Adapun kapan terjadinya dukhon tidak penting, karena memang tidak ada dalil yang kuat untuk informasi waktu kejadiannya. Yang terpenting adalah apa yang harus dilakukan jika hal itu terjadi. Jika sudah demikian, maka banyaklah berzikir dan berdoa seperti doanya Zunnun, yaitu Yunus alaihi salam, dan juga membaca tahlil, tahmid, takbir, dan tasbih seperti saran Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya dalam riwayat Abi Umamah. Wallahu alam bisawab. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kesimpulan akhir dari dukhon. Adapun kapan terjadinya dukhon tidak penting, karena memang tidak ada dalil yang kuat untuk informasi waktu kejadiannya. Yang terpenting adalah apa yang harus dilakukan jika hal itu terjadi. Jika sudah demikian, maka banyaklah berzikir dan berdoa untuk persiapan akan datangnya dukhon. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.